Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim haitsu amarna bittaqwa ayyuhal muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ahibba, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para ikhwani fiddin, juga ustadzuna al-fadil Abu Rafi hafidhullah, Abu Halwa hafidhullah, dan semuanya termasuk pengurus FKIA Bapak Abah Suhada hafidhullah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur yang panjang kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini Allah memberikan anugerah sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan. Kita bisa melaksanakan ibadah saum di siang harinya, dan di malam hari kita bisa melaksanakan qiyamul lail. Semua ini tentu adalah nikmat yang patut untuk kita syukuri. Karena di antara teman-teman kita mungkin yang dulu ketika Ramadan ya masih bersama kita, masih sholat bersama kita, masih berbuka bersama kita, tapi di antara mereka sudah ada yang menemui Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudari kita kaum muslimin muslimat senantiasa dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semua yang senantiasa diberi panjang umur oleh Allah bisa mengisi umur yang diberikan oleh Allah ini dengan kebaikan-kebaikan insyaallah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa berpegang kepada sunnah-sunnah beliau. Para jamaah, karena Ustadz yang insya Allah akan mengisi hari ini tidak hadir, ada halangan, sehingga otomatis kita yang produksi lokal menggantikan beliaunya. Mudah-mudahan tidak menjadikan jenengan semuanya kecewa. Taib. Para jamaah, di waktu yang singkat ini insyaallah Subhanahu wa taala kita akan membahas tentang menjadikan umur kita berkah di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat umur yang kita rasakan ini merupakan modal yang baik untuk kita mengisi dengan kebaikan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan bertambahnya umur kita ini pada hakikatnya kebaikan untuk kita semua, yang dengannya kita akan bisa mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika kita diberikan nikmat bertambahnya umur,
kok malah nikmat tersebut kita lalaikan, justru kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan sebaliknya naudzubillah dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka pasti kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Kita sudah sering menghafal ayatnya yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu pasti dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka saling menasehati di dalam kebaikan dan kesabaran. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, kata beliau, lauma anjalallah ila hadhil ayah lakafathum. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan kecuali hanya surat ini, tentu cukup sebagai nasihat untuk kaum muslimin, untuk merenungkan bahwasanya kehidupan itu ketika tidak diisi dengan kebaikan dan iman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh, pasti manusia akan dalam kerugian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah kita harus faham juga bahwasanya umur kita, umur kaum muslimin muslimat itu terbatas. Tidak akan mungkin ada cerita orang akan abadi hidup selama-lamanya. Dan kalau kita merujuk kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, rata-rata umur beliau adalah berapa, Pak? 60 tahun. A'maru ummati ma baina sab'in wa sittin wa qalilum ma yazuzu dzalik. Rata-rata umur umatku, usia umatku ya, antara sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali orang yang melampaui itu. Ya mungkin adalah yang 70 ke atas, tapi kan sangat sedikit. Terus tengjawi pun peyok. Rata-rata pun napa nggih? Sing napa niku encoke kumat, napa sing penyakit kambuh. Ya rata-rata seperti itulah. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang muslim insya Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang seperti itu akan bisa mengisi dan bisa menghiasi umurnya dengan kebaikan, bahkan bisa berlipat ganda kebaikan itu ketika dia mengetahui jalan-jalan untuk bisa mengisinya. Kalau kita ambil percontohan, misalkan para jamaah, umur kita misalkan 60 tahun, misal, kemudian dikurangi dengan sebelum balik 10 tahun, tinggal berapa? 50 tahun. Taib. Dipotong tidur 8 jam tiap hari, jadi berapa? 20 tahun. Berarti sebelum balik 10 tahun, tidurnya 20 tahun, tinggal berapa? 30 tahun. Itu masa yang aktif kalau kita itu mengisi dengan kebaikan. Kadang yang 30 ini kita campur, ya ibadah, ya kerja, nggih, macam-macam nggih. Gitu. Lah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang 30 tahun yang aktif, yang selain tidur tadi dan selain yang kita belum balik, ya, maka sebenarnya itu bisa kita manfaatkan untuk mengisi amal tersebut seperti umur dia itu bertambah lebih banyak. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui beberapa amalan yang itu akan menjadikan amal seorang hamba, umur seorang hamba menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun umurnya pendek, meskipun umurnya terbatas, tapi insya Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang dia dapat akan sangat banyak. Kebaikan yang dia dapat sangat banyak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu yang terbatas, kita langsung ambil poin. Yang pertama, supaya umur kita menjadi berkah, ada amalan yang itu menjadikan kebaikan untuk kita, menjadikan kebaikan yang berkah juga, yang banyak pula.
Yang pertama yaitu senantiasa istiqomah sholat jamaah. Kita semua telah faham bahwasanya sholat berjamaah pahalanya dengan sholat sendiri selisihnya berapa, Pak? 27. Ya. Sholatul jamaah atau sholatul rajuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi wahdahu sab'ina wa isrin atau sab'an wa isrin. Sholatnya seorang laki-laki dengan berjamaah ya itu melebihi, lebih baik daripada sholat sendiri 20 derajat. Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah. Taib para jamaah. Coba sekarang kita berusaha hitung-hitungan matematika atau orang berdagang. Ketika kita berdagang, ya, satu orang dalam sekali perdagangan transaksinya mendapatkan laba 27.000. Sedangkan di tempat yang lain ada seseorang yang berdagang transaksinya hanya mendapatkan laba 1.000. Kira-kira kalau jenengan ditawari mau berdagang yang mana? Mau berdagang milih yang labanya 27.000 apa yang 1.000? Pasti semua akan semangat, pasti kita akan ngambil yang 27.000. Itu sehari, Pak. Kalau sehari sekali ya. Kalau kali 5, 27.000 kali 5 berapa? 135 sehari. Di tempat yang lain tadi dia sekali dapat 1.000. Kalau 5 kali dapat 5.000. Selisihnya berapa? 130.000. Ini kita hitung-hitungan tiang dagang. Lalu kenapa ketika kita masalah akhirat juga tidak hitung-hitungan? Sekali sholat berjamaah pahalanya 27. Sekali sholat di rumah nggak berjamaah berapa? Tapi kenapa kok masih banyaknya sholat di rumah? Kenapa? Tapi kalau masalah uang, subhanallah, pasti milih yang banyak. Tapi ketika masalah akhirat, masalah pahala, justru dia milih yang sedikit. Ini kebolak, bukan kebalik nih. Kebalik nih. Seharusnya dia berusaha apa? Mengejar yang akhirat. Berupaya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Makanya para ulama kita menasihatkan di antara adab orang yang berpuasa. Di sana ada adab yang wajib dan juga adab yang sunnah. Adab yang wajib adalah kata para ulama, yaitu seseorang melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Dan termasuk adab yang wajib yang itu sangat penting, tapi ternyata banyak diremehkan oleh kaum muslimin apa? Tidak sholat. Puasa, ikut puasa. Bahkan ikut sholat taraweh. Tapi sholat duhur, sholat asar, tidak. Ada kan? Ada di sini. Angkat tangan, Pak. Mana? Tidak ada kan sini ya, itu enggak ada. Di sana banyak. Di pasar nggih. Saum ya saum, ikut. Bahkan mengejar sholat sunnah tarawih, tapi sholat wajibnya enggak dikejar. Salah enggak mboten? Salah. Lebih meningkat. Sholat tarawih dikejar, yang sifatnya hanya sunnah. Sehingga kita lihat Ramadan sangat ramai kaum muslimin di masjid, di musola. Bahkan masjid seolah-olah sempit yang besar itu. Coba lihat sholat asar, coba lihat sholat zuhur. Bagaimana situasinya? Seharusnya sholat asar, sholat zuhur itu yang ramai, mengalahkan sholat tarawih. Tapi kenapa kok tarawihnya yang ramai, yang full, tapi zuhur asarnya sepi? Kita nggak mengingkari kebaikan di dalam sholat malam, iya. Tapi kadang sebagian teman-teman kita salah untuk menaruh perhatian mana yang lebih diutamakan dulu. Dia rela mengejar sholat tarawih yang sifatnya hanya sunnah, tapi melalaikan sholat jamaah asar dan duhur. Fakta di mana-mana sekarang maghrib, isya bahkan tarawih full musola masjid,
full. Awal-awal Pak, awal-awal full. Tapi di waktu yang sama asar dan duhur dos pundi full mboten? Full ngajeng ki ambek. Sop pertama mawon nggih. Itu alhamdulillah. Lah niki para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita meremehkan sholat sunnah malam, enggak. Sangat utama. Tapi prioritas sebagian kaum muslimin, prioritas sebenarnya lebih mendahulukan yang mana seharusnya? Yang wajib duhur asar berjamaah daripada sholat malam berjamaah. Ustadz, kita kerja, kita di kantor. Iya, berjamaah di kantor, berjamaah di pasar. Tapi yang di rumah itu loh, ada yang di rumah. Kenapa nggak ke masjid? Oh, sholat jamaah nanti malam saja, sholat taraweh. Loh, sekarang kemana? Mau ngapain di rumah? Gini ngali TV, Ustadz. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi memprioritaskan segala amal itu penting. Termasuk dalam hal ini para jamaah. Ketika seseorang itu memprioritaskan sholat jamaah, mengalahkan sholat sendiri. Ini kalau dari segi umur lebih baik mana umur orang ini dengan orang yang satunya tadi? Sama-sama hidup satu hari, sama-sama hidup seminggu, tapi nilai di sisi Allah baik mana? Baik orang yang sholat berjamaah. Berapa kali lipat tadi kelipatannya? Luar biasa banyaknya. Itu kalau seminggu Pak. Kalau sebulan, setahun. Sekarang kita hidup berapa tahun sudah? Kali itu. Rugi banget kata dai kecil. Rugi kalau orang itu diberi umur yang panjang nggak sholat jamaah. Rugi. Eman. Niki para jamaah yang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Lah, dari sinilah monggo, bukan berarti yang di depan ini paling ahli jamaah ndak. Monggo kita sedaya belajar senantiasa istiqomah berjamaah di mana saja. Karena setiap kita aktivitasnya berbeda-beda. Kalau di rumah monggo ke musola, ke masjid. Kalau di pasar monggo di masjid pasar. Kalau di kantor monggo dengan teman-teman ketika istirahat di kantor, ketika di pabrik monggo dengan jamaah di pabrik. Tapi ada teman-teman yang tidak berjamaah, alasannya kan tidak ada adzan di sana. Iya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seandainya pun kita tidak datang ke masjid, ke musola, ketika kita mau sholat pun tidak masalah kita adzan dulu dengan teman-teman. Ya tentu yang adzan setunggal pun bareng-bareng nggih. Setunggal adzan, kemudian kita sholat berjamaah dengan teman-teman kita di mana saja kita berada. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi orang yang sholat jamaah, subhanallah, tiap langkah kaki dia akan menjadikan pahalanya bertambah. Tiap langkah kaki yang lainnya mengangkat derajat, tiap langkah yang lainnya bisa menghapus dosa. Itu kan tambahan yang lain. Dengan syarat kalau dia wudhu di rumahnya. Dan ini tidak bisa kita dapatkan kalau kita sholat di rumah. Tidak bisa. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya yang sering kita sebutkan dan para ustadz kita sering menyebutkan ya. Nabi SAW pernah mengatakan, man tatahhara fi baitihi, siapa saja orang yang bersuci di rumahnya, thumma madha ilal baiti min buyutillah, kemudian dia menuju ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Tujuannya apa? Liyaqdiya faridatan min faraidillah, dan dia tujuannya untuk melaksanakan salah satu fardu dari fardu-fardu yang Allah fardukan, yaitu salat. Maka kanat khutwatuhu ihdaha tahuttu hatiyah, maka satu langkah yang dia langkahkan akan bisa menghapus kesalahan atau dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, dan yang lainnya akan bisa mengangkat derajat. Ini enggak akan bisa kita raih kalau kita sholat di rumah. Semakin banyak langkah yang kita langkahkan ke masjid, semakin banyak langkah yang kita tuju untuk menuju sholat jamaah, semakin banyak pahala yang kita raih, dosa yang diampuni, derajat di sisi Allah yang akan kita dapatkan yang tinggi. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo istiqomah sholat jamaah.
itu akan menjadikan umur kita berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sering mendengar siapa orang yang sholat isya berjamaah seperti orang yang sholat separuh malam, ya kan? Siapa orang yang sholat isya dan subuh berjamaah seperti orang yang semalam suntuk sholat sunnah. Ada enggak di sini yang sholat sunnah semalam suntuk? Angkat tangan, Pak. Terus itu yang Jawa nggih boyoken. Paham boyoken nggih regrek terus itu yang Jawa. Pegel. Nggih. Mboten saged, mboten mungkin, mboten kiyat kula jenengan mulai nggih misalkan habis isya sampai datang fajar salat terus. Mboten kiyat kula jenengan. Tapi ketika kita bisa sholat jamaah isya dan sholat subuh berjamaah, itu akan mendapatkan apa? Kana qiyamin lailah, seperti orang yang sholat semalam suntuk. Subhanallah. Ini para jamaah, maha besar luasnya rahmat Allah. Tapi sayang, 1000 sayang, bahkan mungkin 100.000 sayang, banyak orang yang melalaikan sholat jamaah. Mudah-mudahan kita yang di sini diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa istiqamah sholat jamaah. Amin. Taib. Yang kedua, masih masalah sholat, tapi sekarang kita pindah sholat sunnah. Apa itu? Sholat sunnahlah di rumah. Sholat sunnahlah di rumah. Ada sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sholatur rajuli tatawu'an haitsu la yarahun nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas khamsan wa isrin. Subhanallah. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatnya seseorang yang sunnah tatawu'an haitsu la yarahun nas, yang itu tidak dilihat oleh manusia. Berarti di mana, Pak? Di rumah. Karena nanti ada hadis sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki selain sholat fardu adalah di mana? Di rumah. Kata Nabi dalam riwayat ini, sholatnya seorang laki-laki yang sunnah, yang tidak dilihat oleh manusia, ta'dilu, sebanding nilainya, sholatahu ala a'yunin nas, di hadapan manusia, di depan manusia, dilihat oleh manusia, berapa? Khamsan wa isrin, 25 derajat. Subhanallah. Kula jenengan salat teng griya 2 rakaat, dengan di sini 2 rakaat. Sami napa mboten? Sami 2 rakaatnya, Pak. Tapi nilainya di sisi Allah berbeda. Berbeda. Kalau sekali rakaat berapa misalkan? 25. Kalau 2 rakaat 50 rakaat. Kalau sekali, Pak. Kalau jenengan salat sunnah tiap hari di rumah yang misalkan yang rawatib, yang muakkad, yang 10 atau 12 dengan sholat sunnah di masjid, berapa selisihnya, Pak? Kalikan saja, nggih. Tinggal mengalihkan. Tapi para jamaah, bukan berarti di sini ada larangan sholat sunnah di masjid loh. Enggak, boleh, silakan. Tapi nilainya di sisi Allah, pahalanya di sisi Allah lebih baik mana? Di rumah. Berarti ketika seseorang menjadikan umurnya itu ya sholat sunnahnya di rumah, berkah nggak kira-kira? Berkah, melebihi kebaikan ketika dia di masjid. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, shollu ayyuhan nas fi buyutikum, salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah, karena sesungguhnya seutama-utama salatnya seorang laki-laki itu di rumah kecuali yang fardu. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanallah. Di sisi yang lain, kita telah mengamalkan sabda Nabi. Karena Nabi mengatakan, ya, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kubura. Jadikanlah sebagian sholat-sholat kalian itu di rumah-rumah kalian. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita. Sudah berapa kalikah kita sholat di rumah kita?
Sering, alhamdulillah. Mari kita istiqomahkan. Tapi kalau seandainya belum, monggo kita mengajak. Rumah kita pun ada haknya untuk kita beri sholat sunnah. Tidak ada larangan sholat sunnah di masjid, di musola, tidak. Tapi alangkah baiknya juga rumah kita beri hak apa? Sholat sunnah tersebut. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang lainnya, idza qadha ahadahum sholatahu fil masjid falyaj'al li baitihi nasiban. Kalau kalian telah menyelesaikan sholat fardu kalian di masjid, berilah rumah-rumah kalian hak sholatnya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi jangan salah paham, Ustadz, kalau gitu sholat tarawih di rumah saja. Jangan. Sholat tarawih itu siarnya di mana? Di masjid. Meskipun untuk ibu-ibu. Ibu-ibu secara umum sholat yang 5 waktu di rumah paling baik. Tapi ketika sholat tarawih, monggo ke masjid untuk sholat jamaah bersama imam. Dengan alasan ini, Ustadz, saya nggak ke masjid, ke musola, kepanjangan Ustadz. Wis sholat di omah wis pendek-pendek nyantai. Nggih, jangan Bu, jangan Pak nggih. Berusaha kalau sholat yang itu memang dianjurkan untuk berjamaah dengan kaum muslimin di tempat-tempat yang dianjurkan, ya kita ikut. Misalkan sholat ini taraweh, sholat Aid, ya, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, ya jangan di rumah. Tapi yang sifatnya sholat sunnah yang lain, yang itu secara umum sholat sunnah di rumah. Tapi ketika ada anjuran berjamaah bersama kaum muslimin, itu yang kita harus bersama kaum muslimin. Ini para jamaah. Jadi selisihnya berapa tadi sholat di rumah dengan di masjid? 25 Pak. Subhanallah. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Maka insya Allah dengan satu hadis ini saja sebenarnya memotivasi kula jenengan untuk sholat sunnah di rumah ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa sholat di rumah. Amin. Taib yang ketiga, agar umur kita berkah, sering kita lakukan dan kita hanya mengulang. Apa itu? Datang ke sholat Jumat dengan melakukan adab-adabnya. Datang ke sholat Jumat dengan melakukan adab-adabnya, ya sunnah-sunnahnya. Termasuk yang sering juga di-share di grup kajian tabi'in. Berikan tabi'in nggih. Yang mana ketika sholat Jumat hendaknya seorang muslim itu ketika mau datang mandi, atau kalau bisa memandikan istrinya. Bukan goyang bojone nggih. Yang menjadikan sebab istrinya itu mandi, yaitu hubungan badan. Maka hubungan badan ketika hari Jumat ada isyarat itu baik. Bukan malam Jumat yang katanya bisa matikan orang Yahudi berapa Pak? 7. Itu para jamaah. Jadi hari Jumat. Kata Nabi, man ghassala yaumal jumu'ati wa ghatasala thumma bakara wa btakara. Terus Nabi alaihi salatu wasalam, sinten mawon tiyang engkang mendatangi istrinya, kemudian tentu dengan itu dia mandi dan istrinya jadi mandi. Tsumma bakara, dan dia kemudian bersegera berangkat menuju masjid. Kemudian dia berjalan kaki, walam yarkab, nggak naik kendaraan. Nah, ini kadang sunnah ini yang kita tidak bisa kadang. Rata-rata kita naik kendaraan gitu. Mboten berarti kita dilarang Pak, mboten, tapi alangkah baiknya memang jalan kaki. Makanya kalau kita mau ke Masjid Taqwa, berangkat jam 8 pagi Pak. Ya kan, kalau ulama salafun sunat dulu kan pagi-pagian berangkat ke masjid. Kalau kita kan mboten, kalau pagi-pagi kemana? Ke pasar ya. Kemudian wadhana minal imam, dan mendekat ke imam. Wastama'a wa ansota, kemudian mendengarkan dengan seksama dan diam. Dan tidak tidur loh. Nah ini ingat, sering saya ingatkan, teman-teman itu banyak yang tidur ketika sholat Jumat. Padahal mereka itu sangat tidak disukai oleh para ulama salafun salih. Ketika Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, ketika bacaan Quran dibacakan, dengarlah ya dan diamlah supaya kalian mendapat rahmat. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Apa kata Mujahid rahimahullah?
agar seseorang yang ketika ada khutbah disampaikan, dia mendengar, dia konsentrasi, mboten tidur. Makanya Nabi menyuruh kalau ada orang ngantuk, kelangopan mawon ketika khutbah Jumat, suruh pindah oleh Nabi. Ya kan? Falayan takil, pindah tempat. Dan Ibnu Sirin menceritakan tentang bagaimana para salafun saleh, bagaimana para sahabat membenci orang yang tidur ketika ada khutbah Jumat. Dibenci. Menawi Ibnu Sirin hidup sekarang atau para sahabat hidup sekarang melihat jenengan mungkin ngamuk apa nggih. Jenengan ngantukan ini. Para jamaah monggo berusaha untuk memerangi ngantuk niki ketika ada khutbah. Lah fungsinya apa kalau seandainya khotib berkoar-koar pidato mauidhah dengan nada yang tinggi, mata memerah, suara yang keras, jenengan ngantuk. Fungsinya apa, Pak? Nggih. Terus itu yang Jawa padha karo ngandani wong. Wong turu, nggih mboten sae to. Lah niki para jamaah. Makanya sampai diibaratkan oleh para sahabat, orang yang tidur ketika ada khutbah Jumat seperti pasukan perang yang gagal untuk memerangi musuh, alias pulang nggak membawa ghanimah. Lah kalau jenengan ketika ada khutbah Jumat kok tilem, habis sholat Jumat banyak istighfar, Pak. Kenapa kok ngantuk? Buktinya ketika habis sholat Jumat nggak ngantuk, Pak. Ayo, nggak ngantuk, rata-rata seperti itu. Tapi pas khutbah, ya pertama-tama kayak yoyong ya, subhanallah, siap. Tapi mulai khutbah, mulai pertama disampaikan sudah seliut, gak kuat moto nih, subhanallah. Banyak nih, banyak, bukan bebek nih, banyak. Kata-kata maksudnya. Nah ini para jamaah, monggo jenengan berusaha ya untuk memerangi ngantuk ini. Makanya kalau kita datang ke sholat Jumat kan ada anjuran tadi, mandi, mempersiapkan diri, pun gupu-gupu, dan nggak boleh duduk, kata para ulama seperti ini. Ngapunten nggih, contoh, tidak boleh, karena ini apa? Akan mendorong seseorang untuk bisa ngantuk. Makanya Al-Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis Muslim tersebut, nggak boleh orang yang mendengar khutbah duduk seperti itu, karena itu akan mengantarkan kepada ngantuk. Lah ketika ngantuk nggak bisa mendengarkan khutbah. Ada yang tidur seperti itu? Ada, tapi nggak ngaku ya. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terus Nabi, mendekatlah, dengarkan khutbah imam, diamlah, ya, dan jangan berkata-kata yang tidak manfaat. Maka apa kata Nabi? Ini yang menjadi poin kita. Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha min baitihi ilal masjid amalu sanah. Subhanallah. Kata Nabi SAW, maka baginya dalam setiap langkah yang dia langkahkan mulai dari rumahnya hingga sampai ke masjid pahala setahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha, dan itu mendapatkan pahala puasa dan sholat selama setahun. Hadis rawahu Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Subhanallah. Sekali Jumat, Pak, dengan mengikuti adab-adabnya akan bisa menggapai seperti itu. Kalau 2 kali Jumat, 3 kali Jumat, 4 kali Jumat, seolah-olah umur kita tambah berapa, Pak? Kalau 4 Jumat seolah-olah tambah 4 tahun, padahal kita umurnya tetap masih tambah hanya sebulan. Tapi seolah-olah tambah berapa? 4 tahun. Kalau setahun, kalau seminggu, 2 tahun, dan seterusnya. Lah kula jenengan kadang teng Jumat tokoke Jumatan, Pak nggih. Kadang enggak adus. Kadang nggih mboten ganti baju yang bagus, enggak pakai minyak wangi. Tapi insya Allah di sini enggak ada, di sana Pak banyak. Ya, pokoknya Jumatan, Mas. Iya, tapi kan ada adab-adabnya yang itu perlu kita jaga agar kita meraih pahala yang sempurna yang banyak. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Poin yang berapa? Ketiga. Baik, Arabi yang keempat. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Tentu ini
bagi orang yang sudah melengkapi Ramadan 30 hari atau 29 hari. Kemudian apa? Disambung dengan Syawal 6 hari. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Sinten mawon tiyang ingkang saum di bulan Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah atau seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Nah ini kan berkah Pak. Ya ini para jamaah, monggo menawi memang tidak ada uzur ya di dalam umur kita berusaha untuk menjaganya. Kita reksa puasa Syawal. Taib yang kelima yaitu puasa 3 hari tiap bulan. Karena ada riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man shoma thalathati ayyam min kulli syahrin fadzalika shaumud dahr. Sinten mawon tiyang ingkang siam 3 hari setiap bulan, maka yang demikian itu seperti puasa setahun penuh. Menawi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, terus pundi? Subhanallah. Niki para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bonus-bonus yang diberikan oleh Allah agar meskipun umur kita pendek akan bisa menjadi banyak. Yang selanjutnya biar dapat banyak lagi. Asadis man fattara shaiman, orang yang memberi berbuka puasa. Orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa. Yang diberi Pak 100 orang, maka orang yang memberi dapat pahala 100 orang tersebut. Berkah nggak kira-kira? Berkah. Kalau tiap hari seperti itu dah sundi. Nggih, ya troe kata Ustaz. Inji, kok ya troe kata, tapi kebaikannya pun melimpah. Ya kan? Karena setiap orang yang mendapatkan makanan yang dia beri untuk berbuka tersebut, maka pahalanya senantiasa diberikan oleh Allah kepada orang yang memberi tadi. Nah kalau yang makan misalkan orang 1000 misalkan, maka kebaikannya luar biasa orang tersebut. Makanya kula jenengan alhamdulillah di mushola tabiin dipelajari Pak untuk ngasih takjil. Ya kan, ngasih takjil itu kan juga pembelajaran sebenarnya. Untuk apa? Berbagi kepada orang yang berpuasa. Tapi bagi mereka yang memang diberi kelebihan harta tentu bisa memberi yang lebih dari itu sehingga berupa makanan khususnya. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, man fattara shaiman. Sinten mawon tiyang ingkang memberi orang yang berbuka puasa, kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim sayan. Maka dia akan mendapatkan baginya pahala semisal orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Dan ini sangat jelas keberkahannya Pak. Kalau kita berpuasa sehari, ya kita mendapatkan pahala 1 hari itu. Tapi kalau kita seandainya berpuasa sehari plus memberi makan orang yang berbuka puasa 100, tambahnya berapa berarti? 100. Kalau seminggu 2 kali, sebulan, subhanallah, keberkahan itu akan melimpah kepada orang tersebut. Maka disinilah kadang orang-orang kaya itu mengalahkan orang-orang miskin. Makanya para orang-orang miskin di zaman Nabi iri Pak. Ya Rasulullah, dhahaba alid dusuru bil ujur. Ya Rasul, orang-orang kaya itu bisa borong pahala semuanya. Loh kok bisa? Ya, mereka sholat, kita pun bisa sholat. Kita baca Quran, mereka baca Quran. Tapi ya Rasul, kita nggak bisa sodako seperti mereka. Kita nggak bisa haji seperti mereka. Kita nggak bisa umroh seperti mereka. Oh gitu dah, nggih. Kalau gitu, waktu itu di redaksi pertama kalian akan saya berikan suatu amalan yang itu juga akan bernilai kebaikan, termasuk sodako. Apa? Baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir, itu sodako. Ternyata diamalkan oleh orang-orang miskin Pak. Orang kaya mendengar apa? Bocoran kalau orang-orang miskin dikasih ijazah. Wah,
dikasih keutamaan membaca zikir-zikir tertentu. Diamalkan lagi, diamalkan oleh orang-orang kaya. Akhirnya orang miskin lapor lagi, ya Rasul, ya nopo niki wis kula kali lari niki sing miskin-miskin niki gak bisa mengalahkan orang-orang kaya. Lah niku mereka bisa napa nggih salat saged, poso nggih saged. Mereka pun bisa mengamalkan seperti yang kita amalkan. Kita bicara masa subhanallah, mereka bisa. Kita kalah ya Rasul. Ya akhirnya Rasul pun mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya itulah karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Kalau bahasa kita, ya wis aja iri, nyene awakmu miskin. Ya, karena orang kaya bisa mengalahkan. Maka jadilah orang kaya yang bersyukur dan jadilah orang miskin yang bersabar. Ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, "Loh, mana yang baik? Kaya yang miskin apa yang kaya yang bersyukur apa miskin yang bersabar? Mana yang lebih baik?" Kaya yang syukur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Poin yang as-sabi yang ketujuh. Agar umur kita berkah, mari kita mencari Lailatul Qadar. Mari kita mencari Lailatul Qadar dan kita isi Lailatul Qadar itu dengan amal kebaikan. Bukan hanya mencari, bukan hanya golei, tapi diisi. Tapi ngapunten, biasanya pun kajeng riyadin sing digubuaken senes menghidupkan malam-malam yang di sana ada harapan Lailatul Qadar. Tapi sing digubuaken apa, Pak? Golek salinan, golek jajan. Damel napa? Riroyo, ya. Jujur mawon. Lah, monggo saking niku para jamaah, monggo ketika Lailatul Qadar tersebut kita upayakan untuk kita cari. Dan sering disebutkan oleh para ustadz kita, ya di sana yaitu insya Allah berada di 10 akhir di bulan Ramadan. Lebih diharapkan malam-malam ganjil. Maka berusahalah kita mengisinya. Syukur-syukur kalau jenengan bisa melekan. Yang biasanya melekan teng pabrik kuat, ganti Pak melekan teng mushola, teng masjid. Kita lihat Nabi alaihi salatu wasalam ketika malam-malam yang seperti itu berusaha apa? Syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan malamnya, kemudian membangunkan keluarganya. Semangat untuk ibadah dan berusaha untuk tidak mendekat kepada istrinya. Malamnya digunakan untuk aktivitas ibadah dan agar keluarganya enggak luput dari keutamaan malam tersebut, napa? Dibangunkan. Karena apa? Ketika seseorang kok beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka sebenarnya dia telah melakukan kebaikan yang sungguh sangat banyak. Karena malam itu, ibadah di malam itu lebih baik daripada berapa, Pak? 1000 bulan, sekitar 83 tahunan lah ya. Umur kita ya mungkin masih tetap, tapi seolah-olah bertambah berapa? 83 tahun. Kalau Ramadan berikutnya kita menemukan lagi, seolah-olah umur kita senantiasa bertambah berapa? 83 tahun, terus seperti itu. Maka rugilah, sekali lagi, rugilah orang-orang yang ketika justru di akhir-akhir Ramadan malah gembos, nggak semangat, rugi. Justru di akhir itu harus berusaha untuk semangat. Makanya ada seorang ulama, termasuk Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan, orang yang ketika di akhir-akhir Ramadan malah nggak semangat, itu seperti orang yang menanam benih, Pak, menanam tanaman. Di awal-awal menanam. Ketika justru panen-panennya dia tinggalkan. Awal-awal Ramadan semangat, Pak, menanam. Tapi ketika mau panen nggak diambil, ditinggal.
itulah orang-orang yang menyia-nyiakan akhir-akhir Ramadan. Maka kita hanya bisa memohon kepada Allah, minta pertolongannya agar kita bisa menghidupkan malam tersebut, dan mudah-mudahan kita pun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yaitu sholat tarawih sampai selesai bersama imam. Karena kula jenengan mungkin juga sering menjumpai ada teman-teman kita yang sholat malamnya hanya ikut sholat tarawih saja, dapat 8 rakaat pulang, dapat 20 rakaat pulang. Loh, kok mboten sholat witir kalau imam? Mboten mas, kalau mangke dalu sholat melih terus kalau tutup kali witir. Ada nggih? Kula jenengan monggo sak sampune semerap hadis menika nopo jari imam. Imami sholatnya sampai 11 nggih monggo. Misalkan sampai 23 nggih monggo. Keranten kadang kula jenengan kan modal mesti sholat teng mriki mawon nggih. Kadang mungkin pas musafir ketemu masjid yang ternyata 23 tapi sing lami Pak, mboten sing cepet. Nggih monggo. Nggih, keranten man shallama al imam hatta yansarifa kutiba qiyamul lailah. Sinten mawon tiyang ingkang salat bersama imam ngantos selesai tertulis salat semalam penuh. Lah teman-teman tadi habis salat bersama imam 8 rakaat dia pulang. Ketika pulang memang tujuannya baik Pak, nanti malam bisa salat. Tapi kan sik dilem rumiyin. Gitu. Dilem 1 jam, 2 jam, 3 jam. Gitu. Baru malam baru bangun untuk salat. Lebih baik mana dengan kita? Kalau hitung-hitungan logika, baik mana? Baik sholat bersama imam, karena terhitung sholat semalam penuh lah, dia dicampur tilem. Kan ngoten. Nggih, meskipun ada sebagian memang teman-teman kita nggak mau kalian witir bersama imam karena niatnya tadi nanti di akhir bisa sholat lagi. Lah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, monggo kula jenengan sholat tarawih ini ngantos bersama imam selesai, berarti ngantos witire, monggo pun medhot. Lah bagi tiyang sing mboten jangkep gitu jangkepi. Misalkan ketika kita masuk teng tarawih ternyata kita ketinggalan 2 rakaat, maka di tengah-tengah imamnya kultum, nah kita ngenapi sendiri sehingga nanti kita witirnya bersama imam. Nah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tentu umur kita pun menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu masih banyak lagi insya Allah hal-hal yang seperti ini, tapi karena terbatasnya waktu dan mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bisa manfaat untuk pribadi saya dan untuk jenengan semuanya. Dan tentu apa yang bisa kita lakukan, mari kita berusaha untuk melakukan, dan kita berusaha fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini mumpung masih ada di Ramadan yang mana keberkahan senantiasa diberikan oleh Allah, maka kita berusaha untuk minta tolong kepadanya agar kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang kita sampaikan secara singkat, dan untuk menunggu maghrib kita persilakan di antara para jamaah menawi wonten engkang ditangletaken. Wallahu a'lam bishawab. Ji. Sunat yang baik itu di rumah ya. Ji. Bagaimana kalau sholat sunat di kos-kosan gitu? Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW menyebutkan, Sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Wahai manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Terus pundi Ustaz? Kula mboten kadang griya, kula hanya kos. Memang tidak ada redaksi salatlah di rumah kos-kosan kalian. Nggih, keranten niku tempat tinggal kita, tempat istirahat kita. Menawi kula jenengan ngokos, ngontrak griya, nggih salat teng mriku. Salat wajibnya teng musala, teng masjid yang ada jamaah. Mungkin salat sunah teng kos-kosan, teng griya ingkang dikontrak. Ah, ngoten. Kanten memang mboten wonten hadis salatlah teng kos-kosan kalian. Tapi kan niku tempat tinggal kita, meskipun hanya sementara, apa sebulan, apa 2 bulan, nggih. Niku tempat salat bagi orang yang mboten gadang griya.
Jadi sing baik pundi tadi. Karena fungsinya apa kata para ulama? Orang yang sholat di rumah atau di tempat yang nggak dilihat manusia itu insya Allah akan bersih dari sifat riya. Ya, karena ada orang yang sholat di masjid musola kan kadang tercampuri dengan apa? Riya. Di awal-awal nggak riya, tapi di tengah-tengah riya. Ini perlu kita perangi. Tapi kalau dari awal riya, ini bisa batal ibadahnya. Tapi kalau di awal nggak riya, tapi di tengah-tengah riya, kita perangi riya itu. Dan sholatnya sah, nggak masalah. Tapi kalau dari awal, mulai awal sudah riya, maka ini nggak betul. Maka kita buang. Lah kalau kita sholat di rumah, insya Allah bersih dari riya, bersih dari sum'ah. Karena apa? Hanya kita dan Allah. Makanya para jamaah, Fudail ibni Iyad, sering dengar nggih? Beliau itu senantiasa ketika matahari tenggelam sangat senang. Kenapa? Karena aku bisa munajat kepada Allah, bisa berdoa-doaan dengan Allah. Tapi ketika matahari terbit, kata beliau tidak begitu senang. Karena apa? Akan banyak manusia yang mengetahui. Nah, seorang yang ibadah dengan kesendiriannya, hanya dia dan Allah yang tahu, maka nilainya tentu berbeda dengan ibadah yang di hadapan manusia. Nah ini para jamaah, insya Allah subhanahu wa ta'ala nggih mboten temen apa menawi tiyang ning mboten datang griya salat teng kos-kosan, teng kontrakan utawi semacamnya. Teng villa nggih misalkan katanya lainnya misalkan. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau salat wajib harus berjamaah. Meskipun di sana ada khilaf, tapi kan yang kuat insya Allah adalah fardu ain bagi tiap laki-laki. Ya tentu kecuali bagi orang yang ada udzur. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kalau muadzin, tugasnya muadzin, cuma keluarga dulu mas keluarga di rumahnya sholatnya itu. Toheba. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cerdas ini. Dos pundi menawi muadzin. Wallahu a'lam bishawab. Karena muadzin itu mengumandangkan azan pada waktu datangnya apa? Salat, maka dia itu kelebihannya, fadilahnya dia dapat fadilah azan. Salatnya tidak pulang dulu. Ya monggo kalau mampu pulang mungkin dekat rumahnya, mau nggak pulang rumiyin. Tapi kalau rumahnya jauh, dos pundi? Ya, maka salat di situ insya Allah. Tapi kalau mampu berusaha sing-singitan. Kalau mampu, kalau di sebagian tempat ada tempat khusus yang kamar khusus, sholat di kamar tersebut agar nggak kelihatan manusia. Tapi di sisi lain dia telah mengalahkan jamaah yang lain. Apa? Fadilah dia mengumandangkan azan. Dan tidaklah setiap yang mendengar azan tersebut akan menjadi saksi di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Bagi dia kalau rumahnya dekat monggo adzan rumiyin terus pulang nggak apa-apa kalau dekat. Tapi kalau jauh nggih teng mriku mawon. Wallahu a'lam bishawab. Kalau jauh kan terus pundi kan dia ajeng adan kok gak ono tinggal ya apa nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain saderenge dibagi-bagi niki. Baik, insyaallah subhanahu wa taala jenengan sedaya pun faham lan pinter-pinter sedaya insyaallah. Keranten pun sering mendengar hal-hal yang kita bicarakan, tapi sekali lagi monggo kita senantiasa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Keranten tanpa pertolongan dugi Allah, kula jenengan mboten saged napa-napa. Oleh karena itulah, mari kita berusaha untuk memohon kepada Allah, termasuk jangan sampai kita sepelehkan berdoa ketika sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang mana ini minta kepada Allah pertolongan agar dimudahkan untuk senantiasa mengingatnya, senantiasa untuk bersyukur kepadanya, dan untuk memperbagusi ibadah kepadanya. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa melakukan apa-apa, termasuk sore ini. Kalau seandainya Allah nggak menolong kita, nggak mungkin kita bisa datang di majelis ini. Mungkin ada yang kesasar teng perapatan, teng Taman Dayung ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan salah satu perintahnya, yaitu thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan ibadah kita semua yang telah lalu, sholat malam kita, puasa kita, sodako kita, termasuk yang memberi iftar saat ini, Pak Solehan, kami ucapkan jazakallahu khairan atas iftarnya. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan untuk jenengan yang lebih banyak dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, dan mungkin saya tutup, mungkin ada pengumuman nanti. Kita persilakan kepada Ustadzuna Al-Fadil Abu Rafiq. Dari saya akhiri, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.